Nah, ceritanya pripun asal muasalnya? Oke. Nah, ceritanya begini Romo. Zaman dulu ayah saya, mbah buyut saya itu, beliau itu pada zaman kolonial Belanda, beliau ini dibawa ke Lampung dari Batavia itu untuk migran untuk perkebunan kebun karet dan kebun kopi di daerah Gedung Tataan. Nah, pada ketika itu mbah-mbah saya itu, buyut-buyut saya itu kan berpesan sama anaknya yang kebetulan itu bapak saya sendiri, Romo. Ya, bapak saya itu sebenarnya mbah buyut saya sama bapak saya itu ya dulunya Muslim. Ya, cuman setelah lama beliau di Gedung Tataan, setelah kemerdekaan sampai beliau itu membina rumah tangga bersama ibu saya kandung. Nah, beliau pindah ke arah Lampung Tengah ini bagian barat. Nah, setelah itu beliau itu menelusuri sungai, namanya Sungai Pubian, masuk dari ujung Kota Batu masuk ke Payung Mulya. Dia ketemu perintis pada zaman itu. Di sana hanya ada 7 keluarga pindahan dari Jawa Barat, itu khusus orang-orang Sunda itu, Romo. Nah, setelah itu Romo singgah di sana, gabung ikut tebang di sana bersama kepala rombongannya namanya Pak Odot Koharudin. Sebagai kepala tebang. Beliau itu asli dari pindahan dari Jawa Barat, masih orang Sunda-Sunda semua. Nah, kebetulan ayah saya itu namanya Sastro Suwito. Beliau itu pernah dapat wejangan dari guru spiritual, guru rohani. Nah, itu berpesan, anak-anak semua pada suatu ketika nanti akan muncul agama yang benar, yaitu yang dimaksud agama itu di dalam melakukan doa-doanya dia itu duduk dengan tenang bersila menghadap ke timur. Itu pesan dari gurunya. Itulah sejatinya guru yang itu agama yang nantinya agama yang harus bisa diikuti, harus diteladani. Itu sebenarnya agama yang sejati. Itu pesan dari gurunya. Gurunya mbah saya berpesan kepada anak saya, menyampaikan juga seperti itu kepada anaknya, yaitu ayah saya sendiri, agar nanti mencari lah seperti itu. Nah, setelah beliau itu pindah tempat ke Lampung Tengah bagian barat sini, pada zaman bukanya Kampung Payung Mulya ini, nah itu ketemulah di seberang sungai sana ada pindahan dari Banyuwangi, Romo. Itu pindahan rombongan dari Banyuwangi, dan di sana juga berpenganut Hindu, beragamakan Hindu pada saat itu. Nah, ayah saya karena orang Jawa, di dalam ruang lingkup 7 orang, 8 orang bersama ayah saya itu, beliau itu orang Jawa sendirian. Nah, beliau itu carilah mendekati orang Jawa di seberang sungai yang namanya Sungai Pubian, yang sekarang itu ada Purasgara di sana itu. Nah, mendekati ke sana, ternyata kok mereka tata caranya seperti yang disampaikan oleh gurunya, mbahnya itu. Makanya dia mempelajari terus, Romo. Akhirnya dari sanalah awal mula orang tua saya masuk ke Hindu, mempelajari Hindu, mendalami Hindu, sampai dia di sini ini dari tadinya bukanya sebelah utara Kampung Payung Mulya, pindah ke sebelah selatan sini. Di sini dulunya pengikutnya banyak, Romo. Bahkan ayah saya sendiri sebagai pemangkunya ketika itu. Sudah banyak yang ikut semua itu, menikahkan Hindu itu ada kalau sekitar 8 pasang itu pada saat itu, ada itu 8 pasangan yang nikah secara Hindu. Ya, gitu. Nah, ketika itu ya terus eksis, cuman perkembangan waktu belakangan ini karena ada yang pindah tempat ke sana kemari, terus pendatang baru, jadi
kami ini yang eksis ini tinggal 4 keluarga Romo. Cuman yang satu ini kebetulan beliau masih tidak tinggal di Payung Mulia. Kalau rumah dan ininya masih, tapi beliau sekarang lagi usaha Romo, lagi merantau. Suatu ketika akan pulang. Beliau itu pendatang juga, data asalnya dari Panggung Rejo. Nah kebetulan ini kami mau bikin pura ini, pura desa, lokasinya nggak jauh dari tempat itu. Yaitu sekilas Romo mengenai silsilah awal mula Hindu di Kampung Payung Mulia ini, yaitu perjuangan dari leluhur. Nah, saya selaku anak dan generasi penerusnya sampai sekarang masih bertahan dan mengupayakan kedepannya bisa, yang kami harapkan anak cucu saya terutama bisa semakin berkembang Romo. Yang kami harapkan. Yang tadinya banyak akhirnya mereka pindah, mungkin merantau atau mencari lahan. Sekarang yang tertinggal 4 kakak ya nggak apa-apa nak, mudah-mudahan melihat nanti nak di sini berjuang dengan bagus dan masih ngajegang ajaran leluhur. Mudah-mudahan mereka ketika sukses atau berhasil di luar sana, mereka pulang kembali untuk bersama-sama dengan nak di sini. Nggih, sukses semua nak.